Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mulyana. Saya di sini sebagai terapis dan instruktur di Gusmus Reksa Jasad. Pada kesempatan kali ini, saya melanjutkan membahas mengenai fenomena organ, yaitu di fenomena organ ginjal. Tentunya secara pasti alam dan pasti budaya. Yuk kita bahas bagaimana sih pasti alamnya ginjal itu. Ginjal adalah salah satu organ penting tubuh yang berfungsi untuk menyaring darah. Organ yang berbentuk menyerupai kacang ini terletak di sepanjang dinding otot bagian belakang atau otot posterior rongga perut. Pada umumnya, ginjal berukuran sekepalan tangan dan dilengkapi dengan sepasang ureter, sebuah kandung kemih, dan uretra. Ketiganya bagian dari ginjal tersebut berfungsi membawa urin keluar dari tubuh. Manusia mempunyai sepasang ginjal yang bagian kirinya terletak lebih tinggi dibanding ginjal kanan. Hal ini dikarenakan adanya organ hati yang mendesak ginjal di bagian kanan. Ginjal juga dikelilingi oleh tulang rusuk dan otot punggung. Sementara itu, jaringan adiposa atau jaringan lemak mengelilingi ginjal dan berperan sebagai bantalan pelindung ginjal. Anatomi ginjal dibagi 3 bagian, mulai dari yang paling luar hingga paling dalam, yaitu korteks ginjal, medula ginjal, dan pelvis ginjal. Korteks ginjal umumnya dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak yang berfungsi untuk melindungi struktur dalam organ dari kerusakan. Yang kedua adalah medula. Adalah jaringan ginjal yang halus. Bagian dari ginjal ini terdiri dari lengkungan Henle serta piramida ginjal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Tubulus inilah yang nantinya berfungsi mengangkat cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Yang ketiga yaitu pelvis ginjal. Ruang berbentuk corong dan terletak di bagian paling dalam dari ginjal. Bagian dari ginjal yang satu ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Sama seperti organ lainnya, ginjal berperan penting dalam kelangsungan hidup seseorang. Pasalnya, fungsi utama ginjal adalah menyaring limbah dan cairan dari dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan, obat-obatan, dan zat beracun. Normalnya, ginjal dapat menyaring 120 sampai 150 liter darah setiap harinya. Penyaringan darah tersebut biasanya menghasilkan 2 liter limbah yang perlu dikeluarkan lewat urin, 1 sampai 2 liter urin. Hal tersebutlah membuat ginjal dilengkapi dengan sepasang ureter, sepengandung kemih, dan uretra. Selain membuang zat sisa dalam tubuh, renal juga menyerap kembali zat yang dibutuhkan tubuh seperti asam amino, natrium, gula, dan nutrisi lainnya. Fungsi ginjal juga dipengaruhi oleh kelenjar adrenal yang berada di bagian atas masing-masing ginjal. Kelenjar adrenal kemudian memproduksi hormon aldosteron, yaitu hormon yang menyerap kalsium dari urin ke pembuluh darah. Hal ini bertujuan agar dapat dimanfaatkan kembali oleh tubuh. Selain hormon yang bertugas dalam penyaringan tubuh, ginjal juga menghasilkan hormon lainnya yang tidak kalah penting bagi tubuh, yaitu eritropoietin, hormon untuk merangsang sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah. Renin, hormon yang berfungsi mengontrol tekanan darah. Serta kalsitriol, bentuk aktif vitamin D yang membantu menjaga kesehatan tulang. Setiap ginjal yang sehat terdiri atas sekitar 1 juta nefron, yaitu bagian anatomi ginjal yang berperan dalam penyaringan darah. Selain berfungsi untuk menyaring darah, nefron juga mengurai nutrisi dan membantu menyebarkan limbah dari hasil penyaringan. Pada umumnya, setiap nefron memiliki filter atau penyaringan, yaitu glomerulus dan tubulus. Bagian ginjal yang meliputi area korteks dan medula ini bekerja melalui 4 tahap. Tahap pertama ada setiap
darah disaring, dan produksi urin yang mengandung limbah dan cairan berlebih untuk dikeluarkan. Tahap pertama yang akan dilakukan ini adalah penyaringan darah. Nah, proses penyaringan darah biasanya dibantu oleh glomerulus ya, filter yang merupakan bagian dari korpus ginjal. Darah yang mengalir dari aorta lewat arteri ginjal menuju ke badan Malpighi untuk disaring. Zat sisa dari hasil penyaringan ini disebut urin primer. Urin primer umumnya mengandung air, glukosa, garam, serta urea. Ketika senyawa tersebut akan masuk dan disimpan sementara dalam kapsul Bowman. Ya, lanjut ke tahap kedua. Urin primer disimpan di dalam kapsul Bowman, kemudian akan bergerak menuju saluran pengumpul. Pada saat dalam perjalanan menuju saluran pengumpul, proses pembentukan urin terjadi melalui tahap reabsorpsi. Artinya, zat-zat yang masih dapat digunakan seperti glukosa, asam amino, dan garam tentu akan diserap kembali. Penyerapan ulang ini dilakukan oleh tubulus proksimal dan lengkung Henle. Proses ini kemudian menghasilkan urin sekunder yang biasanya mengandung kadar urea yang tinggi. Lanjut ke tahap ketiga. Agar fungsi ginjal berjalan dengan baik, tahapan ini tidak sampai menghasilkan urin sekunder, yaitu lanjut pengeluaran zat augmentasi adalah tahap terakhir dari cara kerja bagian anatomi ginjal. Urin sekunder yang telah dihasilkan akan dialirkan menuju tubulus distal. Proses ini akan melewati pembuluh kapiler darah yang bertujuan untuk melepaskan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Dengan demikian, urin yang nantinya dikeluarkan tubuh pun dapat berbentuk dari hasil penyaringan darah. Tahap keempat, apabila kandung kemih telah terisi penuh, sinyal akan dikirim ke otak untuk memberitahu Anda agar segera pergi ke toilet. Jika kandung kemih telah dikosongkan, urin mengalir keluar dari tubuh melalui uretra yang terletak di bagian kandung kemih. Nah, itu mungkin proses bagaimana terjadinya urin ya, seperti itu. Nah, berikut adalah beberapa gangguan yang terjadi pada ginjal. Hanya polikistik ginjal, ada batu ginjal, ada glomerulonefritis, ada cedera ginjal, ada gagal ginjal kronis, ada kanker ginjal, banyak sekali. Macam-macam penyakit ginjal ya, kanker ginjal. Nah, di terapi kawiwitan Nabawazakala, kami mempelajari fenomena organ ginjal ini dari beberapa sudut, mulai dari unsur dan sifatnya. Unsur ginjal masuk pada unsur air. Sifat utama air adalah nourishing atau penyempurna. Artinya, ginjal itu sebagai sumber nutrisi bagi kesehatan dalam kehidupan kita. Bila ginjal kita baik, maka seluruh tubuh kita akan terjaga dengan baik. Keterkaitan dengan organ lain yaitu panca inderanya telinga. Fenomena kesehatan ginjal akan terlihat pada indera pendengarannya. Bila pendengarannya mendengung, tinnitus ya, mendengung gitu, atau tidak berkurang pendengarannya, itu salah satu gejala energi ginjalnya tidak baik. Yang cairan tubuhnya adalah berkaitannya itu sumsum dan urin. Ginjal mengatur keseimbangan cairan dan menjadi sumber tenaga bagi sumsum tulang. Ya, kalau berhubungan dengan cairan yaitu tulang ya. Ginjal yang mengatur kesehatan dan kekuatan tulang. Bila ada masalah seperti osteoporosis, tulang linu, nyeri tulang belakang, pusat masalahnya sering berkaitan dengan keadaan ginjalnya. Satu emosinya takut. Bila ginjal energinya berkurang atau ada gangguan, orang tersebut akan gampang takut, tidak ada keberanian, atau cemas berlebih tanpa ada alasan yang jelas gitu ya. Kalau mengenai rasa itu asin ya dok. Jadi ginjal itu adalah memerlukan rasa asin, tapi kalau rasa asin berlebih akan mengurangi metabolisme pada ginjal, mengurangi kerja ginjal. Nah, penanganan pada PCL ditingkatkan dalam terapi Meditech ya, putih, biru, merah, kuning. Nah, seperti itu.
Nah, secara budayanya di keilmuan Nabawalatan, ginjal itu disimbolkan sebagai keikhlasan. Seseorang dengan ginjalnya yang bersih dan seimbang, energinya akan mudah mendapatkan sifat ikhlas. Sifat ikhlas menerima ketentuan dari Sang Maha Pencipta. Ikhlas itu merupakan kekuatan spiritual yang lahir dari ginjalnya yang sehat. Semoga kita termasuk orang-orang yang sehat ginjalnya, penuh keikhlasan dalam menghadapi hidup. Gitu ya. Salam sehat. Hari yang baik tidak harus sempurna. Cukup ada satu hal kecil yang membuatmu tersenyum, itu sudah cukup bermakna. Salam sehat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.